Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 4 Jumadal Ula 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 9 Januari 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Ghasyiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Para hadirin hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Banyumas, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigor dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau dan juga di manapun Anda berada. Para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat keberapa? Ke-6 apa ke-7? Ke-6 dan ke-7. Jadi di awal surat Al-Ghasyiyah, yaitu ayat-ayat yang sudah kita pelajari sampai terakhir ayat keberapa? 7. Allah Subhanahu wa taala sedang bercerita tentang kondisi orang-orang yang tidak beriman di akhirat. Sampai ayat keberapa? Ayat yang ke-7. Mulai ayat ke-8 hingga beberapa ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala gantian bercerita tentang kondisi orang yang beriman. Sebelumnya Allah bercerita tentang kondisi orang yang tidak beriman. Berikutnya Allah bercerita tentang kondisi orang yang beriman. Kira-kira sama atau tidak? Ya jelas beda tuh. Bainas sama'i was sumur. Antara langit dan sumur. Bukan langit dan bumi. Jauh sekali. Dua kondisi yang bertolak belakang. Kenapa berbeda? Ya karena mereka ketika di dunianya berbeda. Karena ketika di dunianya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman berbeda, maka di akhirat pun kondisi mereka akan berbeda. Ya tentu berbedalah antara orang Islam dengan orang kafir. Tentu berbeda antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Tentu berbeda antara orang yang bertauhid dengan orang yang bergelimang dengan
kesyirikan. Tentu berbeda antara orang-orang yang berpegang dengan sunnah dengan orang yang bergelimang dengan bid'ah. Tentu berbeda antara orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat. Ya jelas berbeda. Tentu berbeda antara orang yang menjadikan agama sebagai rujukan dia dalam berpolitik dengan orang yang memperalat agama untuk politik praktisnya. Sama atau beda? Sama atau beda? Ya beda lah. Kalau orang menjadikan agama sebagai rujukan dalam berpolitik, maka dia akan berpolitik sesuai ajaran agama. Mana yang sesuai dipakai, mana yang tidak sesuai ditinggalkan. Etikanya seperti apa? Kalau orang yang memperalat agama sebagai tunggangan politik, ya itu jelas berbeda. Oh, kalau menguntungkan pakai, kalau enggak menguntungkan tinggalkan. Ya berbedalah. Ya. Karena di dunianya berbeda, maka di akhiratnya pun juga berbeda. Dan sering saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak kesempatan itu sering menggandeng antara pemaparan kondisi orang-orang yang beriman digandeng dengan pemaparan tentang kondisi orang-orang yang tidak beriman. Sering digandeng. Sebagaimana Allah cerita tentang surga, nanti cerita tentang neraka. Allah bercerita tentang nasib orang yang beriman, setelah itu Allah bercerita tentang nasib orang yang tidak beriman. Sering Allah gandengkan seperti itu. Contoh, sebelum kita bahas ayat yang akan kita belajar malam hari ini. Bagaimana Allah menggandengkan antara pembahasan tentang orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Nasib mereka di akhirat. Contohnya adalah surat Ali Imran. Surat apa? Ali Imran ayat 106 sampai 107. Surat Ali Imran 106 sampai 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh." Di hari kiamat nanti akan ada wajah-wajah yang menghitam. Akan ada wajah-wajah yang putih dan akan ada wajah-wajah yang hitam. Putih berseri-seri, kemudian hitam muram. Dan ini enggak ada hubungannya dengan apakah dia negro atau bule. Ya. Sehingga jenengan yang mungkin ditakdirkan oleh Allah kurang putih. Ini bahasa halus. Enggak usah napa? Enggak usah minder. Begitu pula jenengan yang ditakdirkan oleh Allah putih, itu enggak usah pede, terlalu pede. Itu enggak ada hubungannya itu. Itu nanti kaitannya dengan keimanan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam ayat yang sama adanya dua wajah di hari kiamat yang berbeda. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Akan ada wajah-wajah yang di hari kiamat putih dan ada wajah-wajah yang di hari kiamat hitam. Lalu Allah lanjutkan firman-Nya, fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Lihat. Siapakah orang-orang yang wajahnya hitam? Allah sebutkan akafartum ba'da imanikum. Apakah kalian kafir sebelum kalian sudah beriman? Sebelumnya telah beriman? Berarti enggak ada hubungannya dengan kulit ketika di dunia. Tapi dia beriman atau tidak? Ada enggak orang negro dan beriman? Banyak. Contohnya? Bilal. Siapa? Bilal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum
takfurun. Rasakanlah azab akibat dari kekufuran kalian. Kemudian Allah lanjutkan, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum. Adapun mereka yang wajahnya putih berseri-seri, fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Maka mereka akan mendapatkan rahmat Allah dan mereka akan kekal di dalamnya. Kekal di mana? Kekal di surga. Jadi di dua ayat ini, surat Ali Imran ayat berapa tadi? 106 sampai 107, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kisah tentang orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Nah, kaitannya dengan surat Al-Ghasyiyah ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang tidak beriman, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ini orang yang beriman atau bukan? Orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Wajah mereka pada hari kiamat muram, tertunduk, pucat. Ayat 2 sampai ayat 7. Setelah Allah menggambarkan wajah orang-orang kafir, maka mulai ayat yang ke-8, ke-9, ke-10 sampai ayat yang ke-16 Allah menceritakan kondisi orang yang beriman. Allah awali dengan firman-Nya, wujuhu yawma idzin na'imah. Ini ayat keberapa? 8. Ayat yang ke-9, lisa'yiha radiyah. Malam hari ini kita akan bahas dua ayat ini. Wujuhu yawma idzin na'imah. Ini kebalikan dari ayat yang kedua, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Kalau khashi'ah artinya adalah tertunduk, lesu, muram, pucat. Maka wujuhu yawma idzin na'imah artinya adalah wajah orang-orang yang beriman pada hari itu akan berseri-seri. Bahagia, senang, gembira. Kenapa? Lisa'yiha radiyah. Karena dia ridho atas kerja keras dia saat di dunia, diganjar dengan ganjaran yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah, mirip dengan ayat yang lain. Mirip dengan ayat yang lain. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 27. Maaf, 22 sampai 24. Surat apa? Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im." Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan saat di dunianya lafi na'im, mereka berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Alal araiki yanzurun, mereka santai duduk berbaring di atas dipan-dipan yang istimewa. Ya. Kata sebagian ulama tafsir, ini adalah balasan bagi mereka yang dahulunya ketika di dunianya lambungnya itu jauh dari tempat tidur. Apa maksudnya? Ora turu baik. Aku ya ora turu Ustaz, ya nonton bal-balan. Bukan itu maksudnya. Ya, tidak tidur karena rajin ibadah, sholat malam, itu maksudnya. Ya. Bukan tidak tidur nonton konser, bukan. Ya.
Makanya dikasih kenikmatan alal araiki yanzurun. Mereka berbaring di atas dipan-dipan sambil menyaksikan pemandangan-pemandangan yang ada di surga. Lalu ayat berikutnya, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau akan melihat dari wajah mereka yang berseri-seri karena senang dengan balasan yang Allah sediakan buat mereka. Saking berseri-serinya, saking bersinarnya wajah orang-orang yang beriman, sampai-sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih menggambarkan mereka ini seperti bulan purnama. Bagaimana indahnya bulan purnama yang cahayanya bisa menerangi seluruh bumi. Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badr. Sesungguhnya rombongan yang pertama yang masuk ke surga, mereka bagaikan bulan purnama. Terang, indah, bahagia. Rombongan berikutnya, walladzina yalunahum ala ashaddi kaukabin durriyin fis samai idha'atan. Sedangkan rombongan yang kedua bagaikan bintang yang paling terang yang ada di langit. Bintang nopo? Kejora? Enggak tahu saya. Pokoknya bintang yang paling terang setelah nopo? Bulan purnama. Jenengan pengen yang mana? Ya tergantung toh. Tergantung apanya? Tergantung amalannya. Kenapa berseri-seri? Karena mereka bahagia. Kenapa bersinar? Karena mereka senang. Bahkan dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa kebahagiaan yang ada di wajah mereka sudah ada sejak mereka di kuburan. Apalagi kalau sudah masuk ke mana? Surga. Sejak di kuburan saja mereka sudah senang. Kenapa demikian? Karena saat mereka di kuburan sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya nanti di surga. Sejak mereka di mana? Di dalam kuburan. Ini loh nanti kalau masuk ke surga, kalau kamu nanti di hari kiamat tuh tempat kamu tuh di sana tuh kelihatan. Masya Allah. Ya. Kalau yang tidak beriman, ya kayak tempatmu kayak neraka kayak. Sejak di kuburan, iya sejak di kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza mat uridha alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Sesungguhnya masing-masing dari kalian saat dia mati, maksudnya ketika dia sudah masuk ke mana? Ke kuburan, maka dia akan diperlihatkan setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan sore tempatmu nanti di akhirat di mana? Nabi SAW melanjutkan, in kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah. Seandainya dia nantinya akan dimasukkan ke surga, maka akan diperlihatkan tuh tempatmu di surga. Wa in kana min ahlin nari fa min ahlin nar. Dan seandainya dia nantinya termasuk penghuni neraka, maka akan diperlihatkan itu tempatmu di neraka. Yuqalu hadza maq'aduk
akan dikatakan kepada masing-masing dari dua orang ini, itu loh tempatmu, hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah. Engkau akan terus melihat tempatmu sampai datangnya hari kiamat. Maka alangkah berbahagianya yang setiap pagi sorenya dipertontonkan surga dia. Sebaliknya alangkah sengsaranya orang yang dipertontonkan setiap hari tempatnya di neraka. Makanya orang-orang yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, fisik dan psikis. Orang-orang yang tidak beriman pun akan tersiksa lahir dan batin. Fisiknya akan tersiksa, batinnya, psikisnya juga akan tersiksa. Gimana gak tersiksa? Melihat tuh nanti kamu akan seperti itu, dibakar, panas. Ya seperti orang mau dipenggal lehernya, kok nonton disit kayak kancamu kayak bremok. Mungkin mati duluan gitu. Ya. Orang-orang yang beriman, ketika dia melihat begitu indahnya keindahan-keindahan yang ada di surga, maka dia pun segera mengatakan kepada Allah, Ya Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbi, cepat-cepat dong datangkan hari kiamat. Sudah enggak? Sabar, pengen menikmati kenikmatan tersebut. Ustaz, kur deleng tok Ustaz? Enggak cuma melihat. Bahkan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani, bahwa orang-orang yang beriman setelah sukses menjawab pertanyaan dua malaikat, sinten? Mungkar dan Nakir. Man Rob buka, man Nabi yuka, madinuka. Siapakah Tuhanmu? Siapakah Nabimu? Apakah agamamu? Sukses. Ya, Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah. Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamaku adalah Islam. Gampang, Bok? Gampang atau tidak? Gampang di dunia. Ya. Nanti di alam barzakh lain lagi. Jadi bukan tergantung hafalannya, tapi tergantung konsistensi dia. Konsisten atau tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Rasulullah SAW, dengan Islam. Atau kayak tadi, menjadikan Islam cuma sebagai alat, memperalat Islam. Oke, hawane lagi menganah, melu nganah bae. Hawane lagi menganah, oke aja mengene. Enggak. Tergantung konsistensi seseorang. Ya. Makanya ketika orang-orang yang gagal menjawab pertanyaan, dari dua malaikat ini ketika ditanya siapa Tuhanmu, apa jawabannya? La adri. La adri itu artinya aku ramudeng. Aku nggak tahu gitu. Ditanya siapa nabimu? Nggak tahu. Apa agamamu? Nggak tahu. Padahal ya mungkin KTP-nya juga mungkin KTP-nya mungkin Islam. Apa kata dia? Sami'tun nasa yaquluna faqultuhu. Ketika dia dicecer dengan pertanyaan-pertanyaan dan dia tidak bisa menjawab pertanyaannya, apa kata dia? Sami'tun nasa yaqulun. Aku dulu ketika di dunia dengar orang ngomong kayak gitu, aku ikut-ikutan. Ya jadi mbahku nyong Islam ya melu Islam. Ya. Kata orang Nabi kita Muhammad SAW, ya saya ikut-ikutan mengatakan Nabi Muhammad. Kata orang Tuhan kita Allah, ya ikut-ikutan. Cuma ikut-ikutan. Berarti kan gak masuk kemana? Gak masuk ke hati.
Nah, orang yang beriman ketika sukses menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, setelah selesai menjawab 3 pertanyaan tersebut, terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi, hambaku benar. Benar dalam jawaban-jawaban yang disampaikan. An sadaqa abdi fa'afrishuhu minal jannah. Hamparkan surga untuknya. Kemudian wa albisuhu minal jannah, kasih dia baju dari surga. Padahal ini di mana? Di kuburan. Ini belum masuk surga. Ini masih di alam barzakh. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu ke surga. Makanya tadi saya katakan bukan cuma melihat, tapi dibukakan pintu ke surga. Terus kalau dibukakan pintu ke surga bagaimana? Fayatihi min rauhiha wa tibiha. Akan menghembus udara yang sejuk dari surga ke kuburannya, berikut bau harum-harum yang ada dari surga masuk ke kuburan. Lalu disampaikan wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Kemudian kuburannya diluaskan seluas mata memandang. Seluas mata memandang. Pirambane. Sepanjang kita memandang, kuburannya akan diluaskan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ukurannya tidak lagi 1x2. Jadi sapa setok kali ya tetap bae 1x2. Itu namanya alam barzakh, alam ghaib. Jadi kalau misalnya dibuka di kuburannya, ya tetap ukurannya seperti itu. Akan tetapi dia, orang-orang yang beriman yang ada di kuburannya akan merasakan perasaan yang berbeda dengan orang yang ada di sampingnya. Seandainya orang yang di sampingnya ini tidak beriman. Yang satu akan masuk hawa sejuk dari surga. Ini untuk orang yang beriman. Yang satunya orang-orang yang tidak beriman, dia akan merasakan hawa panas dari neraka. Karena orang yang tidak beriman, yang gagal menjawab pertanyaan 2 malaikat, akan dibukakan pintu ke neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan untuk dia pintu ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha. Sehingga akan menghembuslah hawa panas dan bau busuk dari neraka masuk ke dalam kuburannya. Wa yudayyaqu fi qabrihi. Kuburan yang sudah sempit disempitkan lagi. Hatta takhtalifa adla'uhu. Sampai tulang belulangnya itu remuk. Dipres. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman, sejak di kuburannya mereka sudah merasakan perbedaan tersebut. Bukan hanya sejak di kuburan, bahkan sejak sakaratul maut sudah berbeda. Sehingga pengorbanan kita, perjuangan kita untuk berangkat ngaji di saat orang-orang sedang enak-enakan, napa? Ya macam-macam lah. Ya. Perjuangan kita untuk tertatih-tatih berangkat ke masjid, untuk bersabar duduk umpelan. Ya. Kadang-kadang harus hujan-hujanan, ya. Perjuangan kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya,
Orang-orang yang santai-santaian, bahkan cenderung lalai, konsolat, malah ora mangkat-mangkat. Dia pun akan diganjar sesuai dengan perbuatannya. Maka wujuhu yawma idzin na'imah, wajah orang-orang yang beriman pada hari kiamat berseri-seri. Kenapa? Lisa'yiha radiyah. Karena perjuangan dia, amal soleh dia ketika di dunia diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surganya yang membuat dia menjadi ridho. Radiyah. Ridho niku napa? Marem. Puas. Karena ganjaran yang Allah sediakan itu melebihi perkiraan kita. Bahkan tidak bisa kita kira. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga yang Allah persiapkan buat orang-orang yang beriman tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di dalam benak seorang hamba. Saking indahnya. Ya, namanya mungkin sama, anggur ya. Anggur. Sama mungkin, namanya sama. Ya. Susu ya, susu. Ya. Sungai ya, sungai. Pohon ya, pohon. Cuma namanya saja yang sama. Akan tetapi hakikatnya jauh lebih indah. Lebih istimewa dibandingkan yang kita lihat di dunia. Seorang ulama tafsir, Imam Muqatil Ibnu Sulaiman, ketika beliau menafsirkan lisa'yiha radiyah, beliau menafsirkan ya'ni qad radiyallahu amalahu. Maksudnya Allah ridho dengan amalan yang dilakukan oleh orang yang beriman, fa asabahu Allahu azza wa jalla dzalika bi'amalih. Karena Allah ridho dengan amalan orang yang beriman, maka Allah pun berikan balasan atas amalan tersebut. Ini mirip kayak surat Al-Bayyinah ayat yang terakhir. Kenapa? Radiyallahu anhum wa radu'an. Kenapa radiyallahu anhum? Allah ridho sama mereka, mereka pun ridho sama Allah. Allah ridho sama mereka. Kenapa? Karena mereka mau beramal. Sehingga ketika kita beramal, yang dicari ridhonya siapa? Ridhonya Allah. Bukan ridhonya manusia. Memuaskan manusia semuanya bisa atau tidak? Nggak bisa. Kalau mau cari ridho, carilah ridhonya Allah. Kalau ridhonya manusia, kepuasannya manusia, itu nggak akan pernah bisa kita capai. Nggak akan pernah bisa kita capai. Karena apa yang disenangi oleh si A belum tentu disenangi oleh si B. Apa yang disenangi oleh si B belum tentu disenangi oleh si C. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ridwan nasi ghayatun la tudrak. Ridhonya seluruh manusia itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dicapai. Pernah dengar kisah ayah dan anak beserta dengan keledainya? Pernah? Pernah ya wis. Ya, seorang ayah dengan anaknya menuntun keledai. Pertama anaknya yang naik, ayahnya yang nuntun. Lewat perkampungan. Apa komentar orang?
Dia bocah kurang ajar. Masa ayahnya tua suruh nuntun dia naik. Maka si anak itu pun turun. Gantian ayahnya yang naik. Lewat perkampungan yang lain. Apa komentar orang kampung yang kedua? Ini bapak tidak berperi kemanusiaan. Masa anaknya yang kecil suruh nuntun, dia malah yang kuat malah naik. Akhirnya bapaknya turun, pindah ke kampung lain. Ayo nak, kita berdua naik. Ayah dan anak naik. Di kampung yang ketiga, orang kampung itu komentar, ini anak dan bapak tidak berperi kehewanan. Masa keledai sekurus itu dinaiki 2 orang. Akhirnya apa yang dilakukan? Ayo nak turun nak. Dua-duanya turun. Pindah ke kampung yang keempat. Mereka berdua nuntun keledai tersebut. Apa komentar orang-orang yang ada di kampung yang keempat? Ki wong gawa tunggangan ora ditumpaki sing nggo ngapa? Bingung dia. Akhirnya dia lanjutkan pindah ke kampung yang kelima. Apa yang dilakukan? 2 orang ini gotong keledainya. Ditumpaki salah. Orang ditumpaki salah. Digotong baik. Saya tanya, kira-kira orang yang di kampung ke-6 ini akan komentar atau tidak? Ya lebih parah lagi komentar. Iki wong apa sehat apa ora? Anak keledai kok malah di... Kita itu nyari ridhonya siapa? Kalau yang kita cari kepuasan orang, gak ada habisnya. Saya tanya sama jenengan, kalau jenengan ini sholat rajin di masjid, ada gak yang komentar? Ada gak? Ada. Wow, aku tuh ngerti, biyen kok kayak ngapa ngerti. Terus kalau Anda dikomentari seperti itu berhenti. Enggak sholat lagi di masjid. Saya tanya, ketika Anda tidak sholat ke masjid, ada enggak yang komentar? Ada. Oh, kayaknya aku sedih latok kalau mangkat masjid sih kisah mangkat. Ke masjid dikomen, enggak ke masjid dikomen. Mendingan ke masjid. Yang komen orang-orang yang insya Allah tidak suka ke masjid. Yeah. No problem dikomentari sama orang-orang yang tidak suka dengan agama. No problem. Yeah. Pakai jilbab. Rapet, jipet. Dikomentari. Yeah. Wah, anak ninja liwat. Terus. Pengennya bagaimana? Buta. Telanjang. Dikomentari enggak? Dikomentari. Mendingan dikomentari karena keistiqomahan dibandingkan dikomentari karena perbuatan dosa dan maksiat. Ridho Allah yang dicari. Ya. Kalau target kita adalah mencari keridhaan Allah, maka Allah pun akan ridho. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan kalau Allah sudah ridho dengan seorang hamba, maka balasan yang Allah sediakan untuk hamba tersebut akan membuat hamba itu menjadi ridho. Menjadi puas dengan apa yang Allah berikan kepada dia.
Inilah makna lisa'yiha radiyah. Ini kita baru ngobrolin tentang orang-orang yang beriman bagaimana nanti kondisinya. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang dan berikutnya kita akan ngobrolin, akan menceritakan tentang seperti apa detil balasan yang Allah sediakan buat orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.